Halo guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku bisa turun berat badan 10 kg dalam waktu kurang lebih 2 bulan tanpa olahraga mati-matian. Sebelum mulai, boleh ya like, komen, dan subscribe di channel aku ini agar aku semakin semangat untuk bikin konten yang lebih bagus lagi. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar teman-teman tetap update video terbaru dari aku. Nah, jadi teman-teman, aku mulai diet itu sekitar pertengahan Desember 2021. Waktu itu berat aku 82,2 kg. Itu udah masuk kategori overweight, jadi berat badannya udah berlebih. Kebetulan pas di bulan itu, bulan Desember 2021 itu ada medical check up dari perusahaan. Nah, hasil dari medical check up itu adalah aku dikategorikan sebagai overweight. Nah, dari situlah keinginan untuk diet itu muncul, ya. Nggak terima dong. Sebenarnya sih udah ngerti gitu berat badan itu berlebih, cuman kan belum ada diagnosa yang pasti gitu ya. Tapi setelah hasil medical check up-nya keluar, ternyata dinyatakan overweight, akhirnya aku termotivasi untuk diet menurunkan berat badan. Pertama seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah biasa. Saya kan suka buka YouTube, nonton YouTube, terus main Instagram. Nah, dari situlah saya mulai mencari bagaimana cara untuk menurunkan berat badan. Terus ketemu video-video yang bagus, ketemu ngebaca quotes-quotes yang bikin semangat. Terus ketemu juga di Instagram ada influencer yang ngasih edukasi tentang menurunkan berat badan, tentang fitness, tentang bagaimana cara berdiet yang sehat. Nah, dari situlah kemudian saya mulai menentukan bagaimana saya akan berdiet. Nah, yang sangat mempengaruhi aku ketika pertama kali memulai itu adalah videonya Kak Huges, ya, Dewi Huges. Jadi Kak Dewi Huges ini dulu adalah seorang presenter yang terkenal karena ketika saya masih muda saya itu senang banget ngelihat ketika Kak Huges itu memberikan atau membawakan acara di televisi. Nah, melihat transformasi dia yang sekarang, itulah yang akhirnya membuat saya juga jadi termotivasi. Pertama termotivasi dulu. Yang kedua adalah saya merhatiin tuh, ngeliatin videonya Kak Huges, bagaimana cara Kak Huges melakukan diet. Nah, diet yang Kak Huges lakukan itu adalah diet kenyang. Diet kenyang itu adalah, ya, kita diet, tapi kita itu selalu kenyang gitu. Nah, saya kan orangnya itu agak susah ya, kalau disuruh lapar. Jadi, ketika saya mendengar kata-kata diet kenyang, jadi saya tuh tertarik banget untuk mengetahui bagaimana sih caranya melakukan diet kenyang. Nah, jadi yang waktu itu saya lakukan itu ya, saya nontonin dulu bagaimana cara Kak Huges melakukan diet kenyang itu. Nah, kemudian barulah saya mulai menerapkan di kehidupan sehari-hari, ya. Karena kan saya juga masih kerja, saya sebenarnya punya keluarga, tapi kebetulan sedang long distance marriage, jadi agak berjauhan sekarang, jadi sekarang sendiri. Jadi itu lebih memudahkan saya untuk memulai berdiet, karena kalau ada istri yang masakin itu biasanya akan lebih susah. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali saya lakukan itu dulu adalah merubah pola makan. Dari yang biasanya setiap hari itu ngemil apa aja dimakan, tiap pagi tuh bisa beli gorengan, atau di depan kebetulan ada yang jualan donat, beli donat. Kadang-kadang ada yang keliling beli cemilan-cemilan yang lain kayak risol, kemudian tahu isi, tahu bakso, kemudian arem-arem. Itu tuh ternyata kalau dilihat lagi memang gaya hidupnya sejak awal itu memang nggak sehat, makanya bisa overweight. Kemudian setelah saya mencoba memperbaiki pola makan,
Yang pertama kali saya lakukan itu di memperbaiki pola makan itu adalah mengganti makanan sehari-hari saya. Dari yang awalnya apa saja dimakan, saya ganti makanannya menjadi real food. Ya, jadi diet kenyang itu kita makan apa saja, tetapi makanan yang real food. Makanan real food itu adalah makanan yang belum terlalu banyak diolah. Ya, kalau diolah paling cuma direbus atau dibakar atau dikukus. Ya, jadi bukan makanan kalengan, bukan makanan dalam kemasan, bukan minuman dalam botol, tidak ya. Jadi makanan-makanan yang memang bentuknya masih seperti itu dari alam. Contohnya kalau buah ya buah ya, bukan buah kalengan. Di jus boleh atau di blender boleh. Kemudian sayuran yang memang bentuknya masih sayuran, kangkung yang masih kangkung, bayam yang masih bayam. Pertama untuk awal-awal itu saya kebanyakan bikin resepnya itu resep kayak salad, kemudian makanan-makanan yang dikukus, ayam saya kukus, kemudian karena Kak Hugus nggak makan nasi, saya juga nggak makan nasi teman-teman ya. Jadi diet awal itu saya nggak makan nasi, jadi saya hanya makan salad, kemudian protein, buah, jus, ya, makanan-makanan real food seperti itu yang saya makan. Bagaimana saya makan? Makanya ya kalau saya lapar saya makan. Ya, karena prinsip diet kenyang itu seperti itu. Kalau lapar ya makan, tapi makannya real food. Seberapa banyak yang boleh dimakan, sebanyak-banyaknya sampai kenyang. Gitu, itulah enaknya teman-teman. Makanya saya itu semangat sekali dari awal karena ya ternyata diet itu menyenangkan. Nggak harus menahan lapar, boleh makan kapan saja. Bahkan setelah di atas jam 9 juga tetap boleh makan. Yang penting yang dimakan adalah real food. Nah, yang kedua yang saya lakukan adalah kebetulan di bulan Desember itu saya sedang membiasakan diri untuk berpuasa. Ya. Jadi ini juga itu sebenarnya tidak berkaitan dengan diet saya ya. Jadi sebelum saya pengen berdiet itu saya sebenarnya udah mulai membiasakan untuk berpuasa. Nah, itu saya kombinasikan ya. Saya ganti menu makannya dengan real food sekaligus dengan puasa. Ya. Jadi ya alhamdulillah itu menjadi dua metode awal yang menurut saya sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Karena di 2 minggu pertama itu 4 kilo sendiri loh teman-teman. Ya, dengan mengubah pola makan seperti ini dan dengan puasa. Ya, puasanya saya itu di awal itu satu hari puasa, 1 hari tidak. Nah, kemudian setelah mengubah pola makan, kemudian saya juga membiasakan berpuasa. Dan yang ketiga adalah pola tidur. Ya, ini menurut saya penting banget karena kalau kita berdiet itu kalau kita tidurnya nggak cukup, itu biasanya kita jadi lemes, jadi ngantuk, jadi males. Nah, kalau sudah lemes, ngantuk, itu kan namanya pengen makan. Dan kalau makannya yang tidak seperti biasanya, ya, mungkin yang dulu kita sukanya nasi, kita sukanya jajan, kita sukanya gorengan segala macam, kalau tidak terpenuhi itu rasanya jadi stres kan. Nah, kalau kita mengatur pola tidur, istirahat kita cukup, insya Allah dengan menu real food itu kita sudah cukup banget untuk menjaga kita agar tetap kenyang dan tidak kepengen makan makanan yang lain. Setelah memperbaiki pola tidur, saya juga terus belajar, ya. Karena apa? Karena tujuan saya berdiet itu kan tidak hanya untuk turun berat badan, tapi saya juga pengen sehat, ya kan. Nah, sehat itu kan untuk jangka panjang, bukan hanya nanti setelah saya berat badan saya mau kembali ke kebiasaan saya yang lama. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin memiliki pola hidup sehat yang bisa saya terapkan terus menerus sepanjang hidup saya, kemudian saya nyaman dan saya tetap sehat, ya kan. Saya terus belajar, saya nonton video lagi tentang tentang diet dan pola hidup sehat. Ketemulah video-videonya Ade Rai, kemudian di Instagram saya juga melihat belajar dari influencer yang mengedukasi tentang fitness dan diet yang sehat. Dan teman-teman, yang perlu teman-teman garis bawahnya adalah ketika teman-teman memutuskan untuk berdiet, ya, teman-teman harus punya tujuan yang jelas,
Kenapa harus punya tujuan yang jelas? Karena kalau tujuan teman-teman cuma pengen turun berat badan doang, nanti setelah teman-teman berat badannya turun sesuai dengan target, nanti setelah itu teman-teman akan terlena. Teman-teman akan kembali ke kebiasaan yang lama, dan nanti berat badannya naik lagi. Nah, pasti teman-teman nggak pengen kayak gitu kan? Pasti teman-teman tuh pengen berat badan turun tuh terus habis itu stabil. Nah, saya tuh pengen juga kayak gitu. Jadi ketika saya berat badan sudah turun, saya pengen berat badan saya itu tetap stabil. Nah, bagaimana caranya? Saya nyari belajar, kemudian dari hasil belajar saya itu akhirnya saya ikut course ya. Course ini dipandu oleh seorang dokter, dan beliau sudah malang melintang di dunia perdayatan, perfitnessan. Akhirnya saya ikut kelas beliau, dan di kelas itulah kemudian mindset saya tentang diet itu dibenerin ya. Yang dari awal itu saya karena saya mengikuti Kak Huges ya, jadi semua yang dilakukan oleh Kak Huges itu saya kerjakan. Akhirnya saya mulai merubah polanya, disesuaikan dengan kondisi saya, disesuaikan dengan aktivitas saya, disesuaikan dengan kebiasaan saya. Nah, dari situlah akhirnya saya sudah menemukan pola diet yang insya Allah tepat untuk saya, bisa berlangsung lama, dan bisa menjaga berat badan saya tetap stabil, saya juga tetap sehat. Nah, nantikan cerita saya tentang pengalaman diet saya di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini biar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.